Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-amra fid daraini bi hikmatihi. وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين وسلم علم إلى يوم الدين وبعد. Pembahasan kita masih di bab al-awaiq, penghalang-penghalang yang membuat kita terhalang dari Allah Subhanahu wa taala, yang membuat kita lupa, enggak ingat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa auladihi wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa khususuna Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Tusil Ghazali Asy-Syafi'i qaddasallahu sirrahu wa nawwara dhariyah wa ada'ain barakatihi syirrillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala fa in qulta, jika engkau bertanya. Dari penjelasan kemarin kan kata Imam Al-Ghazali, dunia itu bisa menyibukkan lahiriah kita, juga bisa menyibukkan hati atau qalbu kita. Jadi kenapa kita harus menaklukkan dunia itu, kita harus menundukkan, kita harus melepaskan dunia dari qalbu, karena dua alasannya kemarin ya. Yang pertama, karena dunia itu membuat kita sibuk, membuat lahiriah kita ini dibikin sibuk oleh dunia itu. Yang kedua, karena orang yang tidak tertipu oleh dunia itu amalannya jadi bertambah, Pak. Nilai amalnya itu lebih tinggi daripada orang yang cinta dunia. Jadi kalau ada orang yang tidak zuhud, sholat, orang yang zuhud juga sholat, itu nilai sholatnya beda. Coba, padahal sama-sama sholat. Wah, kata Nabi, hadis yang kita baca kemarin, raq'atani min rajulin zahidin qalbuhu khairun wa ahabbu ilallahi jalla jalaluh min ibadatil muta'abbidina ila akhirid dahri abadan sarmada. Orang zahid, orang yang gak cinta dunia, sholatnya 2 rakaat saja, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada ibadahnya orang yang ahli ibadah tapi cinta dunia, meskipun sholat seumur dunia, bukan seumur dia, seumur dunia ini. Jadi dengan zuhud, Pak, dengan menghindari, melepaskan cinta keterkaitan terhadap dunia, sholat kita juga, ibadah kita juga jadi bertambah. Itu alasan yang kedua. Nah, fa'in kulta, jika engkau bertanya atau berkata, fama makna zuhdi fid dunya, apa makna zuhud terhadap dunia itu? Apa itu zuhud terhadap dunia? Kan kita harus zuhud terhadap dunia. Apa artinya zuhud itu? Wa ma haqiqatu dzalika, dan apa hakikatnya zuhud itu? Fa'lam, nah itu akan dijelaskan. Ketahuilah, anna zuhda 'inda ulama'ina, sesungguhnya zuhud menurut ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala, menurut para ulama. Jadi zuhud menurut para ulama, zuhdan ada 2 macam. Jadi zuhud itu ada 2. Zuhdun maqdurun
lil abdi wa zuhdun ghairu makdurin. Zuhud yang makdur. Makdur itu dikuasai. Zuhud yang bisa mampu kita upayakan, dan ada yang zuhud nggak bisa kita upayakan. Zuhud yang mampu kita usahakan, ada zuhud yang di luar kemampuan kita. Itu dua ya. Falladhi huwa makdurun salasatu asya'a. Adapun zuhud yang mampu kita lakukan itu ada tiga. Ada tiga macam. Ada tiga bagian, tiga unsur. Di pertama zuhud, ada yang mampu kita lakukan, ada yang kita nggak kuat melakukannya. Nah, yang bisa kita lakukan itu ada tiga, terbagi lagi. Satu, tarku talabil mafqudi minad dunya. Ini yang berat, Pak. Meninggalkan talabil mafqud, meninggalkan harta yang hilang yang berupa dunia itu. Jadi harta yang kita tidak miliki, yang pernah kita miliki tapi hilang, itu kita tidak pikirkan, kita nggak peduli. Jadi jangan mempedulikan harta yang kita tidak punya. Bisa Pak kira-kira ini? Atau yang pernah kita punya tapi sudah hilang. Ini sebetulnya lebih ringan ya. Bapak pernah punya jabatan, terus sekarang udah pensiun, udah lepas. Kita kan nggak masalah kan? Bapak pernah, aduh kenapa saya jabatannya udah hilang? Kan ini lebih ringan sebenarnya. Jadi kita lepas terhadap sesuatu yang pernah kita punya. Tapi ada juga Pak orang yang nggak mampu lewatin ini. Misalnya Pak Ibu punya tabungan 50 juta, terus hilang. Bisa Ibu tertawa, senang, senyum gitu, atau berderai air mata. Jadi ini yang pertama Pak. Jadi lepas terhadap dunia yang pernah kita miliki lalu Allah ambil. Ini harus dilatih memang Pak. Atau kita pernah dipuji terus tiba-tiba kita dicaci maki. Nah, itu kan harus dilepas tuh. Kita pernah punya kendaraan mewah terus ditipu, atau ternyata diambil orang, ternyata kendaraan itu kendaraan yang bermasalah. Misalnya kita beli tanah, ternyata tanah sengketa, macam-macam. Jadi pernah kita miliki lalu hilang. Nah itu harus kita lepas Pak. Nggak boleh ada beban, lepas saja. Tapi umumnya kita itu berat tuh melepasnya, padahal memang harus dilepaskan. Ya Allah, terima gaji tiba-tiba harus bayar ini, bayar, udah lepas aja. Kalau saatnya bayar ini, bayar, udah lepas. Harta yang memang harus keluar saja, harus enteng Pak. Jadi orang yang zuhud ini bisa diusahakan ya, dan ini yang paling ringan. Jadi melepaskan harta yang pergi. Ya kalau pergi ya nggak apa-apa, biarin. Itu satu ya, dilatih Pak. Dilatihkan dalam hidup ini banyak yang pergi masalahnya. Bapak harus siap ditinggalkan oleh apapun yang kita miliki sekarang. Bapak punya istri, punya anak, punya keluarga, punya rumah, punya kendaraan, punya pakaian, punya pekerjaan. Kan semua itu ada sekarang nempel nih. Itu harus siap. Kalau nanti Allah ambil, dia lepas, harus siap. Karena pasti pergi Pak. Nggak mungkin ada terus nempel sampai hari kiamat, sampai nanti di surga atau neraka. Karena ada saatnya berpisah. Kata lagunya Rhoma Irama kan.
Bapak lebih hafal lagunya itu. Nggak ada yang abadi dunia ini. Harus siap lepas. Nah kalau sudah lepas, jangan ada beban. Itu satu. Yang kedua, jadi kalau sudah yang tidak ada, sebetulnya ini yang tidak ada ya, yang sudah pergi, jangan diingat-ingat lagi. Yang kedua, wa tafriqul majmu'i minha. Lebih berat lagi. Yang kedua, berpisah dari yang sudah lama kita kumpulkan, yang kita miliki sekarang. Jadi ini belum pergi tapi baru mau pisah. Jadi kalau yang tadi harta yang sudah pergi, lepaskan. Nah yang kedua ini yang agak berat, masih ada baru mau berpisah. Kita akan berpisah, melepaskan hal-hal yang apa ya, yang ada sekarang. Kalau yang tadi kan belum kita punya, kalau yang sekarang ini yang kita punya Pak, dan mau pergi, lebih berat. Kalau yang memang sudah pergi atau mungkin memang bukan milik kita kan lebih berat, lebih ringan maksud saya. Bapak nggak punya jabatan tapi nggak tergila-gila kan sama jabatan. Nah itu berarti zuhud pertama itu. Nah, yang repot tuh yang kita yang miskin-miskin kere nih, udah nggak punya apa-apa, terlalu bernafsu pengen punya apa-apa. Oh itu yang lebih tersiksa Pak. Jadi ada orang kaya cinta dunia, tapi yang lebih repot orang miskin Pak cinta dunia, kan lebih tersiksa ya. Kalau orang kaya suka dunia, ya wajar lah dia punya. Nah, kita yang miskin cinta dunia, lucu ya. Wa tafriqul majmu'i minha, berpisah dari yang kita miliki atau yang kita kumpulkan yang ada di tangan kita. Yang ketiga, wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Nah ini yang berat, yang tiga ini. Tidak pengen dan tidak nyari-nyari. Apa ya? Tidak berkeinginan, tidak cinta. Ikhtiar itu iradah ya. Tidak ada keinginan yang menggebu-gebu untuk memiliki. Mau itu yang ada, mau yang belum ada, mau yang ada dan akan pergi, kita nggak mikirin itu, nggak peduli. Nah itu terjemahan yang lebih sederhana. Tarku iradatiha wa ikhtiyariha, meninggalkan rasa pengen, rasa cinta itu. Kan itu kan di dalam Pak. Jadi ada tiga ya tingkatan zuhud yang makdur yang bisa diupayakan. Yang pertama yang hilang atau yang kita nggak miliki, atau yang pernah kita miliki tapi sudah nggak ada, itu lepas saja. Atau yang memang kita nggak miliki. Nah yang kedua yang kita punya, yang lama kita miliki, tahu-tahu harus pergi. Ini yang nyelak ini yang membuat berat sekali. Nah yang ketiga nggak kepengen sama sekali. Wa amma zuhdu alladhi huwa ghairu maqdurin lil 'abdi, yang tadi itu zuhud yang bisa diupayakan, yang mampu kita lakukan, yang bisa diusahakan. Nah sekarang ada pun zuhud yang tidak mampu dilakukan oleh seorang hamba, fahuwa burudatu syai'i ala qalbiz zahidi. Buruda itu dari kata barid atau al-bard, itu dingin. Hati yang tidak ada kesan sama sekali, tidak ada rasa sama sekali. Jadi hati seorang hamba yang zuhud yang gak ada rasa sama sekali terhadap sesuatu di dunia ini. Jadi udah nggak peduli, nggak ada peduli sama sekali Pak. Dia ada, nggak ngefek. Itu kan nggak bisa kita kayak gitu.
Nanti akan dijelaskan. Sebetulnya bisa kalau melewati zuhud yang makdur tadi. Saya ulangi ya. Jadi disimpulkan dua ini, zuhud yang pertama zuhud yang bisa diupayakan. Pertama, melepaskan atau tidak suka terhadap nikmat yang kita nggak punya, atau yang pernah kita punya tapi sekarang kita nggak punya lagi. Yang kedua, harta yang kita punya, kita harus siap melepaskan itu. Yang ketiga, tidak menginginkan sama sekali, memilih untuk tidak menginginkannya, meninggalkan iradah. Yang kedua, zuhud yang gak mampu dilakukan manusia, seorang hamba, adalah tidak punya rasa sama sekali terhadap dunia itu. Kita kan manusia punya rasa, Pak. Punya rasa suka, punya rasa kepengen. Gimana menghilangkan rasa kepengen itu? Nggak bisa. Maka kata beliau, summa zuhdul ladzi huwa maqdurun muqaddimatun lizuhdil ladzi ghairu maqdurin. Zuhud yang mampu kita lakukan, yang makdur, itu adalah pembukaan, dasar muqaddimat, pendahuluan terhadap zuhud yang ghairu makdurin, yang kita tidak mampu lakukan. Jadi yang tidak mampu kita lakukan itu bisa nanti kalau melalui zuhud yang mampu kita lakukan. Jadi zuhud yang mampu ini kan zuhud yang rendah. Zuhud yang rendah ini muqaddimah, dasar untuk sampai ke zuhud yang ghairu makdur, yang berat. Jadi mungkin lebih tepat diterjemahkan zuhud yang ringan, zuhud yang berat. Nah, yang ringannya yang 3. Nah, yang berat ini itu nggak bisa kita sampai, nggak bisa kita lakukan, nggak bisa kita gapai kecuali melalui zuhud yang ringan dulu. Jadi yang ringan ini muqaddimah, pendahuluan untuk sampai ke zuhud yang berat, yang ghairu maqdur itu. Fa idza ata bihi al-'abdu bi alla yatluba ma laysa 'indahu minad dunya wa an yufarriqa ma 'indahu. Jika seseorang atau seorang hamba bi an la yatluba ma laysa 'indahu minad dunya, dia enggak nyari-nyari, enggak ngejar-ngejar yang memang dia enggak punya. Tadi zuhud yang pertama itu, dia enggak menginginkan, enggak ngejar-ngejar ya. Apa ngejar-ngejar itu? Enggak nyari-nyari, enggak ya ngejar-ngejar, mengusahakan dengan segala cara terhadap harta yang memang dia belum punya, dia enggak punya, dia enggak tertarik ya. Dia enggak tertarik kepada harta yang memang dia enggak punya. Wa an yufarriqa ma 'indahu, dan dia bersedia melepaskan atau berpisah terhadap yang dia punya, yang kedua tadi. Jadi kalau dia mampu lakukan dari yang pertama, lalu yang kedua, yang pertama itu tidak tertarik kepada yang dia enggak punya, dan yang kedua berpisah dari yang dia punya. Kalau dia mampu lakukan itu, wa yatruka bil qalbi iradataha wa ikhtiyaraha, dan dia mampu menghilangkan keinginannya, iradahnya, cintanya terhadap dunia itu. Dia mampu menghilangkan rasa tergila-gilanya dengan dunia, iradahnya. Li ajlillah, karena lillahi ta'ala, tujuannya karena Allah, wa 'azimi thawabihi, dan besarnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, bitadzakkurihi li afatiha, karena mengingat-ingat bahayanya. Jadi kalau ada orang menghilangkan dunia, tidak bersedia berpisah, dia tidak menginginkan yang dia enggak punya, atau rasa cintanya menggebu-gebunya di dalam hati untuk memiliki dunia, semua itu dihilangkan karena Allah, dan mengharap pahala dan mengingat-ingat bahayanya dunia itu.
Au kalau udah sebegitu, udah kita lakukan itu, awrasat tilka burudad dunya ala qalbihi, maka Allah akan memberikan dengan perbuatannya itu dia akan merasakan perasaan di dalam hatinya yang tidak peduli terhadap dunia lagi di dalam hatinya, alias dia sampai kepada zuhud yang ghairu makdur, yang tidak mampu. Jadi kalau untuk sampai kepada keadaan di mana kita nggak ada rasa lagi, nggak ada lagi cintanya, nggak tertarik lagi kepada dunia, tangganya tiga tadi itu. Jadi nggak nggak ngarep-ngarep terhadap yang dia nggak punya, bersedia berpisah dari yang dia punya, dan hatinya nggak tertarik terhadap dunia, mau yang dipunya mau yang nggak punya, sama sekali nggak ada keinginan itu, nggak ada ngarep-ngarepnya. Kenapa dia lakukan itu? Karena mengharap ridha Allah, pahala di sisi Allah, dan mengingat bahayanya. Nah ini yang penting, karena mengingat bahayanya, bitadzakkurihi li afatiha, maka dia akan sampai Pak kepada zuhud yang berat, yaitu nggak ada ketertarikan sama sekali. Wa hadza indi huwa zuhdul haqiqiyyu, dan inilah zuhud yang hakiki. Loh Pak, bingung atau berat? Berat ini Pak, kalau menyampaikannya kayak gini nih gampang nih, dengerinnya kan enak banget. Oh iya ya, menjalaninya kita Pak hilang handphone aja kan, kemana-mana nih. Katanya harus bersedia melepaskan yang dipunya. Kita itu karena udah terlalu terikat Pak. Kita bukan hanya nempel ya. Kan yang dibahas ini kita nempel terhadap dunia. Nah kita bukan hanya nempel, kita udah menyatu udah erat banget, udah susah dipisahkan. Kayak batu udah ke dalam di tanah, itu udah ke dalam, susah dilepas Pak batu itu. Kalau sudah masuk ke dalam tanah kan melepasnya kan susah. Kalau hanya sekedar nempel kan gampang diambil. Nah, yang nempel aja bahaya, masalah. Apalagi kita sudah menyatu. Nah ini jadi tiga ini ya. Yang kita nggak punya juga suka kita pikirkan ya. Coba kalau saya punya kayak gitu ya, coba itu. Itu kan tersiksa sendiri Pak. Aneh kita itu. Udah jelas-jelas nggak punya kok angan-angan. Ya Allah. Nah, apalagi yang ada, wah, melepaskannya itu lebih berat lagi. Apalagi rasa pengennya itu dihilangkan, wah itu berat. Jadi ini butuh latihan. Memang ini ilmu tingkat tinggi ya, tapi udah terpaksa kita pelajari lah. Nggak tahu nih hikmahnya apa sendiri mungkin yang tahu. Nah apa kok ngaji begini nih? Masih kuat Pak? Ini ilmu harus diamalin ini. Intinya gini, paling tidak pertama ya. Jadi jangan Bapak juga merasa kayaknya nggak bisa melakukan kayak gitu Ustaz. Nah, ini nggak, jangan gitu juga. Pertama minimal kita tahu, oh ada makom kayak gitu, ada ajaran kayak gitu, ada ilmu kayak gitu ya. Oh ternyata dunia itu begitu. Jadi gitu, walaupun kita belum mampu melakukan, minimal kita tahu, oh ada zuhud. Misalnya orang belum sholat, minimal dia harus tahu ada sholat. Yang bahaya kan udah nggak sholat, dia nggak tahu kalau sholat itu ada. Oh itu kan ngeri sekali. Oh nggak bisa nggak tahu itu gimana. Jadi walaupun belum dilakukan, minimal kita tahu dulu. Oh ada yang kayak gitu. Nah nanti akan terus menerus. Oh caranya, oh begini. Sholat itu oh begitu. Oh gitu. Itu nanti akan lama-lama Pak
kita dengar oh pahalanya begini, oh keutamaan, itu pasti akan timbul sedikit demi sedikit tertarik, pengen nyoba-nyoba. Kayaknya bagus juga, kayaknya ilmu ini harus diamal. Jadi ilmu itu begitu ya, nggak harus mengamalkan ilmu, memang butuh perjuangan, tapi itu bertahap. Jadi dengan ngaji kayak gini Pak, walaupun Bapak nggak jadi sufi, tapi kan minimal kita tahu kehilangan. Saat kita kehilangan itu kita bisa sadar, oh ya Allah ternyata ya kayak gini. Walaupun hati kita ini masih berat ini melepaskan, aduh udah selama saya kumpulin, saya perjuangkan, tapi ya gimana lagi harus lepas. Itu lebih ringan Pak dibanding kita nggak tahu, nggak pernah ngaji. Jadi orang yang nggak ngaji itu dalam dunianya itu akan nyaman. Walaupun nggak nyaman banget, tapi minimal nggak separah orang yang nggak ngaji gitu. Dihilang ya, santai ya, hidupnya akan lebih santai. Diomelin atasan ya nggak apa-apalah, oh emang kita ini hamba yang banyak lalai kok. Ini masih mending ya, atasan yang ngomelin. Coba kalau Allah ya, di istri marah-marah apa itu ya harus lapang dada. Kita harus menjadi laut. Nasihat dalam. Guru-guru saya nasihatin harus jadi laut. Laut itu apapun yang masuk ke dalam laut, laut nggak berubah, tetap aja asin. Walaupun seluruh sungai-sungai meluapkan air tawar, tetap aja asin laut. Nggak ngefek Pak. Jadi kita itu harus gitu, dicaci, dimaki, diapain, ya santai ya. Bisa kayak gitu. Kita kan disentil sedikit aja tersinggungnya lebih besar lagi daripada, padahal cuman kecil. Orang cuman bercanda kita tersinggung, wah itu kan parah sekali Pak. Mestinya orang serius pun kita anggap bercanda, ya kan santai. Orang serius menghina Pak, santai aja. Di orang serius kita anggap santai, jangan dibalik Pak. Orang bersantai, orang bercanda kita anggap serius. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi dalam dunia ini kita harus lapang, terbuka. Rezeki datang ya oke, rezeki pergi ya oke. Naik jabatan ya santai, turun ya santai gitu. Harus menjadi orang yang rileks. Jadi ngaji tasawuf kayak gini tuh harus tujuannya untuk jadi makhluk yang rileks. Kita kan terlalu tegang. Demi Allah kita terlalu tegang. Coba dipukul dikit, marah nggak? Kan tegang sekali. Hanya dicolek dikit, ada kata-kata yang menyinggung, cepat tersinggung. Jadi itu yang kita harapkan di sini aja kayak gitu. Kalau cuma hilang 1 juta, 2 juta ya santai aja. Ya nanti lama-lama jadi naik gitu, hilang 10 juta. Gitu. Ya dunia kan begitu Pak, harus hilang, harus datang, pergi datang, pergi kan dunia memang begitu. Waduh, dunia itu kok nempel terus, ada saatnya terpisah, dan itu kita harus siap, dan itu ilmunya ini siap. Kita kan hanya siap menerima, nggak siap berpisah. Padahal kita harus dunia itu dua-duanya, rezeki itu datang dan pergi. Ini 2 sifat rezeki. Dari awal kita harus camkan Pak, rezeki itu sifatnya 2, datang dan pergi. Cuman kita siapnya 1, siap didatangi, nggak siap ditinggal. Masalah memang Pak, karena dari awal kita itu siapnya 1, padahal sifat dunia itu 2, dia datang pergi, maka siap dua-duanya. Kalau siap didatangin harus siap ditinggal, kayak tamu. Itu siapnya ngumpul, hilang, sakit. Yang sebetulnya itu sederhana, sesederhana itu ilmu hati, ilmu kayak gini sesederhana itu, supaya datangnya sama ketika dia pergi. Apa kalau punya tamu datang senang kan atau terbebani? Tapi saat tamu pergi bahagia kan, makasih banyak, senang. Kan kita bisa kayak gitu Pak, bahagia saat didatangi, bahagia saat ditinggal. Nah coba anggap harta, jabatan itu kayak tamu aja. Dilepas, ya alhamdulillah, ya Allah.
dia punya rumah, terus sekarang ya Allah, alhamdulillah saya bisa nempatin rumah itu 2 tahun. Sekarang diambil orang yang kurang ajar itu ya, tapi nggak apa-apa ya Allah, udah saya tinggalin 2 tahun. Gitu. Kan udah bersyukur dapat 2 tahun. Ya harus dilatih, Pak. Nah, ini ilmu latihan. Kita lanjutkan sedikit ya. Summa alam. Kemudian ketahuilah anna as'abal umuri thalathati innama huwa tarkul iradati bil qalbi. Yang paling berat, kan ada 3 tingkatan tadi itu. Zuhud yang bisa diusahakan. Tidak tertarik kepada yang kita nggak punya, yang nggak ada. Siap melepaskan yang ada. Tidak menginginkan sama sekali. Tidak ada iradah, tidak ada ngarep-ngarep. Nah 3 ini kata beliau yang paling berat adalah tarkul iradati bil qalbi. Yang ketiga itu, yang paling berat itu yang ketiga, yaitu hati enggak tertarik. Itu kan berat sekali. Kita ngelihat mobil bagus aja, oh, bagus banget mobilnya, kapan? Kan gitu. Waduh, rumahnya bagus. Apalagi kalau melihat istri orang cakep, ya Allah, kok nasib saya. Berat itu berat, Pak. Tidak. Dunia itu begitu ya. Ya, kalaupun kita nggak mampu melakukan, minimal kita tahu, waduh, saya ini kok kepengen ya. Minimal kita merasakan, menyadari ada rasa kepengen terhadap dunia di dalam. Walaupun kita belum bisa hilangkan itu, tapi kita sadar dulu. Minimal kita sadar ada rasa itu. Kenapa berat? Idh kam min tarikin laha bidhahirihi muhibbin muridin laha bibatini. Oh, ini nyindir ini. Kata beliau, karena betapa banyak orang yang tarikin laha bidhahiri, lahiriahnya meninggalkan dunia. Dunia apa lahiriahnya nggak punya. Jadi dia berlepas diri, seolah-olah lahiriahnya nggak punya dunia, lepas dari dunia. Tetapi muhibbin muridin, dia suka dan inginkan dia dunia itu laha bibatini, di dalam batinnya. Jadi betapa banyak orang yang lahiriahnya nggak punya, tapi dalam batinnya sangat pengen. Berarti yang berat yang di dalam, melepaskan ya, di dalam kalbu kita, melepaskan dari keinginan itu. Oh, menggebu-gebu ingin memiliki, rasa ingin memiliki. Ini jadi itu ya, bahasa sederhananya menghilangkan rasa pengen punya di dalam hati. Kata beliau, betapa banyak orang yang lahiriahnya tidak punya, tapi batinnya terlalu dalam rasa pengennya, pengen punya. Itu di garis bawah, Pak ya, pengen punya, bukan punya. Kalau punya nggak apa-apa, Pak. Bapak punya kerajaan, punya harta banyak, nggak apa-apa punya. Yang dilarang di sini pengen punya. Karena iradah itu rasa keinginan. Kayak Nabi Sulaiman kaya nggak apa-apa, tapi jangan ada rasa suka dengan dia. Itu kan yang berat itu. Fahuwa fi nah, karena dia nggak punya tapi batinnya pengen, fahuwa fi mukafahatin, dia berusaha terus menerus, wa muqasatin, dia terus bahkan menderita min nafsihi syadidatin, dia menderita di dalam batinnya karena kepengen tapi nggak punya. Wa sya'nu kulluhu fi hada, dan masalahnya dalam cinta dunia ya di sini nih, masalahnya ini. Jadi nggak punya tapi di dalam hatinya berusaha terus untuk punya. Kita kan begitu, lahiriahnya kita nggak punya, tapi batin kita kan ngarep-ngarep, pengen ini, pengen itu, pengen. Nah, rasa pengen itu kan yang menyiksa. Coba, Pak, jadi kaya dalam tasawuf itu, jadi kaya itu gampang sekali. Oh, tahu, Pak, cara kaya dalam ilmu ini gampang sekali. Kalau di luar kan jadi kaya kan harus punya ini, harus punya itu, harus punya itu jadi kaya. Kalau dalam ilmu tasawuf kayak gini, jadi kaya itu gampang sekali. Gimana caranya? Hilangkan semua keinginan itu.
Kan selesai. Bapak pengen punya rumah. Gimana caranya supaya Bapak tenang? Belilah. Beli punya kan aman, selesai. Itu cara orang awam. Jadi mengobatin rasa kepengen dengan memiliki. Pengen punya mobil mewah, gimana caranya? Ya beli. Kan itu yang kita lakukan selama ini kan. Bapak pengen punya ini, ngobatin rasa pengen, beli, miliki. Nah kalau ilmu ini ngobatin rasa pengen, hilangkan rasa pengen, selesai. Kan gampang. Kan rasa pengen itu kita sendiri yang ciptakan. Kan bisa dihilangkan, bisa nggak rasa pengen dihilangkan? Bisa. Oh, kita yang ngatur kok. Mau minum kopi, ya harus dimiliki, harus beli kopinya, terus di segala macam. Kalau kita pengen ini, udah hilangkan rasa pengen, selesai. Nah, orang yang kaya dalam pandangan tasawuf, orang kaya itu orang yang bisa menghilangkan banyak keinginannya. Orang miskin kan banyak keinginan enggak terpenuhi. Orang kaya kan bisa ini, bisa itu, bisa beli ini, bisa. Jadi tenang, semua keinginannya terpenuhi. Nah, orang yang kaya sesungguhnya dalam tasawuf itu orang yang menghilangkan keinginan, selesai juga. Kan sama-sama selesai. Dia memenuhi keinginannya, kita menghilangkan, kan sama-sama hilang beban. Orang kaya kan orang yang gak ada bebannya, gak ada kebutuhannya, gak ada keinginannya yang tidak terpenuhi. Nah caranya, ini jalan pintas jadi kaya. Ini bisa jadi iklan nih, dibikin pelang gitu, ya Mas Dani ya, bikin pelang, pasang di luar. Pengajian Ahad subuh, jalan instan jadi kaya. Gitu. Daripada datang gimana, gampang Pak, jadi kaya itu gampang sekali. Dikiranya datang orang, kiranya jadi pengusaha kali ya, jadi ini pebisnis, diajarin bisnis kayaknya gitu pengajian. Dikiranya begitu. Ya, jadi kaya gitu, menghilangkan. Makin banyak keinginan, kan kita makin menderita, makin miskin. Orang miskin adalah orang yang banyak keinginannya enggak terpenuhi. Orang kaya, semua keinginannya terpenuhi, kan cuma itu yang membedakan. Nah, kalau kita sudah hilangkan keinginan-keinginan yang enggak terpenuhi, kan selesai. Enggak ada masalah. Aneh memang Pak, ya ilmu kayak gini anehnya. Tapi karena kita nggak sadar selama ini, jadi dianggapnya aneh. Padahal itulah ilmu yang sesungguhnya. Nah, kata beliau, alam tasma' ila qawlihi subhanahu wa ta'ala. Tidakkah engkau mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala? Tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tidakkah engkau mendengarkan ayat Allah, ini ayatnya di surah Al-Qasas. Tilkad darul akhiratu, negeri akhirat itu, naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu dijadikan atau kami jadikan bagi orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri dan membuat kerusakan di muka bumi, wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yuridun, kata yang harus digaris, yuriduna, dia tidak menginginkan. Tilkad darul akhiratu naj'alul ladzina la yuriduna, dia tidak menginginkan uluan, kemegahan, ketinggian di muka bumi, maka dia akan dapat akhirat. Jadi akhirat itu adalah tempat bagi orang-orang yang di dunia ini dia tidak menginginkan keangkuhan, tidak menginginkan kemewahan, tidak menginginkan apapun. Yang dia inginkan akhirat saja. Allaqal hukma atau allaqal hukma binafyil iradati. Hukumnya digantungkan, dihubungkan dengan
hilangnya atau tidak adanya iradah, keinginan. Dunat talabi wal fi'li lil muradi, bukan mencari atau melakukan atau ngejar-ngejar. Jadi yang dicamkan dalam ayat ini, yang dihubungkan dengan orang-orang yang bertakwa yang selamat adalah orang-orang yang tidak menginginkan kemegahan di dunia ini, bukan tidak punya. Jadi yang dimaksud, yang digarisbawahi pesan oleh ayat Quran bukan punya tidaknya, tapi tidak pengennya. Jadi di akhirat nanti yang diberikan kehidupan yang layak oleh Allah, yang selamat di akhirat adalah orang yang tidak pengen kemuliaan di dunia ini. Bukan tidak punya, mungkin dia punya tapi dia nggak pengen sebenarnya. Dia nggak tertarik Dia nggak tertarik. Jadi silakan kaya Pak, tapi jangan tertarik jadi orang kaya. Paham maksudnya Pak ya? Silakan punya kendaraan mewah, rumah mewah, tapi jangan tertarik dengan kendaraan mewah, rumah mewah. Punya silakan loh, tapi hati jangan tertarik. Jadi yang dilarang tuh tertariknya. Hati ini yang condong ke situ, bukan punya mah nggak ada masalah itu. Bahkan kadang-kadang kita nggak punya pun masih tertarik, padahal nggak punya. Jadi kalau ada orang kaya raya, rumahnya banyak, mobilnya banyak, tapi dia nggak tertarik. Lalu ada orang yang miskin, nggak punya rumah, tinggal di bawah kolong jembatan, tapi dia pengen ada rasa di kapan saya punya kaya. Ini yang bahaya yang mana? Orang kaya apa orang miskin? Yang miskin Pak. Jadi kita nggak persoalkan punya, yang dipersoalkan adalah kepengennya, menggebu-gebu, terlalu ngarep-ngarepnya itu, pengen memiliki ini, pengen miliki. Dan itu nggak ada batasnya Pak. Bapak jangan kira kalau keinginan Bapak yang ada sekarang dipenuhi lalu selesai. Enggak. Keinginan yang akan muncul lebih banyak. Jawab Pak, Bapak sekarang misalnya nggak megang duit, pengen nggak dapat duit 1 juta misalnya. Kita ada, kapan saya punya duit 1 juta, kayak peminta-minta. Anggaplah kita peminta-minta misalnya, ya Allah mudah-mudahan ada yang ngasih 100.000, kan gitu. Kalau minta-minta pengen dapat 100, coba dikasih 100.000, selesai nggak keinginannya? Enggak Pak, justru makin banyak. Oh saya udah punya ini, pengen nggak selesai Pak, demi Allah nggak selesai. Walaupun Bapak punya dunia ini seluruhnya, itu nggak selesai. Pengen punya planet lain. Jadi memenuhi kebutuhan itu bukan penyelesaian, karena akan muncul keinginan yang lain. Jadi sekali lagi, memenuhi keinginan itu bukan penyelesaian, itu kan memunculkan masalah baru, yaitu keinginan-keinginan yang lebih banyak. Jadi penyelesaian yang lebih tepat, hilangkan keinginan itu, beres. Allah. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah, ayatnya banyak loh ini. Man kana yuridu harta. Terjemahan kan ada halaman 79 ayatnya Al-Qasas. Terus halaman 80 ada Allah ayatnya lagi. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ayatnya penting Pak ayat ini. Di surah Asy-Syura ayat 20 itu. Coba, man kana yurid, kan yurid. Siapa yang kepengen, bukan punya. Jadi yang digarisbawahi itu kepengennya itu. Siapa yang kepengen harsal akhirati, untuk bagian akhirat, mencari bagian akhirat, nazid lahu fi harzi, Allah akan kasih. Jadi kalau niat kita, kepengen kita, motivasi kita akhirat, Allah kasih akhirat. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha, dan siapa yang pengennya di dunia, bagiannya di dunia, ya udah saya kasih dunia. Tapi ingat bahasa Quran tuh ya. Kalau yang akhirat Allah bilang nazid lahu fi harsi, aku tambahkan. Jadi kalau kita beramal untuk akhirat
itu Allah tambahkan lebih dari yang kita lakukan, lebih dari yang kita harap. Tapi kalau wa man kana yurid hartsad dunya, tapi kalau yang kita inginkan adalah bagian di dunia, keuntungan dunia, apa jawaban Allah? Nu'tihi minha, aku berikan sebagian darinya. Berarti enggak banyak, aku kasih. Jadi gini, sederhananya kata Allah, siapa yang cita-citanya akhirat, berbuat untuk akhirat, aku kasih lebih dari yang dia harapkan itu. Saya kasih lebih banyak. Siapa yang pengennya dunia, aku kasihlah sedikit. Coba. Jadi enggak akan ada orang di dunia ini punya dunia semuanya. Pasti sebagian kecil kan? Pasti sebagian. Enggak mungkin orang dikasih dunia seluruh. Tapi kalau di akhirat lebih dari yang kita harapkan pun Allah kasih. Berarti kalau di dunia ini enggak mungkin semua keinginan terpenuhi, enggak mungkin. Hanya sebagian yang Allah kasih. Kalau di akhirat lebih dari yang kita inginkan. Wah, banyak sekali. Saya ulangi, di dunia ini nggak mungkin terpenuhi semua yang kita inginkan, hanya sebagian kecil saja. Di akhirat lebih dari yang kita inginkan. Milih mana ini? Kita pengen 10, dikasih 100 di akhirat itu. Di dunia kita pengen 10, dikasih setengah. Bagus sih kata-katanya ya. Di dunia ini Allah nggak mungkin ngasih semua yang kita inginkan. Di akhirat Allah ngasih lebih dari yang kita inginkan. Enak tuh di akhirat mananya. Makanya nggak usah lama-lama sih. Capek. Harus kerja, harus bangun pagi, harus masuk jam sekian, nggak boleh ini, nggak boleh, kan capek dunia ini. Di sana enak. Di sana adem, nggak ada panas, nggak ada istri ngomel-ngomel. Di sana bidadarinya pada kalem-kalem, nggak ada yang bidadari ngomel-ngomel. Nah, bahaya itu. Hanya dapat jangan motifnya dunia. Oh, terlalu kecil. Lakukan apapun di dunia ini lillahi ta'ala, untuk di sana, untuk kehidupan sana aja. Kecil di sini. Kan sebentar doang. Ya kalau kita masih hidup sampai 10 tahun. Ya kalau minggu depan kita sudah berpulang. Jadi jangan ngarap-ngarap lama-lama. Jadi penting ayatnya. Terakhir ya ayatnya. Wa qaulihi ta'ala man kana yurid, ya selalu yurid, siapa yang menginginkan, yuridul ajilata, barang siapa yang menginginkan kehidupan yang ajilah, itu dunia, maksudnya ajil itu duluan, segera, kehidupan yang segera. Maka kata Allah, ajalna lahu, aku segerakan dia, aku kasih dia, fiha ma nasya'u liman nurid, manasya, apa-apa yang aku kehendaki, liman nuri, siapapun yang ingin. Jadi kalau dunia ini kata Allah, siapa yang pengen ku kasih, pengen saya kasih. Tapi udah, nanti di sana nggak ada lagi. Wa man aradal akhirata wasa'a, tapi siapapun yang niatnya untuk nyari akhirat, motivasinya akhirat, wasa'alaha, dan dia berusaha itu, sa'yaha, dengan usahanya, wa huwa mu'min, dan dia beriman, juga akan diberi. Jadi siapa yang ingin dunia dikasih oleh Allah. Makanya Pak, di dunia ini ya, misalnya kayak sedekah itu, kalau sedekah 10.000 dapat 100, ya memang Allah nggak ngasih. Itu nggak salah tuh, yang lagi viral itu kan Ustadz Yusuf tuh. Memang begitu Pak, kita sedekah Allah kasih itu. Tapi kalau cuma dapat itu kan kecil sebenarnya itu. Nanti kalau di sana nggak ada lagi jadinya. Makanya banyak yang menghujat beliau itu. Jadi siapa yang ingin dunia, saya kasih. Puasa supaya sehat, ya saya kasih sehat. Tapi nanti di sana jangan ngarap-ngarap lagi, wow, niatnya untuk di sini kok. Malau fil akhirati
min nasib. Nanti di akhirat nggak ada lagi bagiannya. Ya Pak, segitu dulu. Atau saya tambahkan sedikit ya, sedikit biar sampai di akhir paragraf. Amma taral isyaratu kullaha ilal iradah. Maka semua ayat itu menunjukkan kepada kepengen, iradah. Fa amruha huwal muhim idzan. Maka persoalannya yang paling penting adalah masalah kepengennya itu, bukan punya, tapi pengennya, terlalu menginginkan. Lakinnal abda idza wadhaba wastaqama alal amrayni awwalaini. Maka jika seseorang jika seseorang membiasakan diri dan istiqamah di atas dua hal yang pertama, apa dua hal pertama itu, yaitu tarku talabil mafqud, menghilangkan rasa kepengen terhadap yang dia nggak punya. Yang kedua, siap berpisah dengan yang dia punya. Kalau dua itu dia biasakan terus, 2 poin yang kan ada 3 tadi. Nah kalau yang 2 dia biasakan terus, tidak tertarik kepada yang tidak terlalu tidak pengen terhadap yang dia nggak punya, dan dia siap berpisah dari yang punya. Dia biasakan 2 hal itu. Fama'mulun min fadlillahi ta'ala, maka dia diharapkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala an yuwaffiqahu lidaf'i hadhil iradah. Maka dia akan hilang juga rasa kepengennya terhadap dunia, wal ikhtiyari an qalbi, dan rasa inginnya memiliki dunia itu dari hatinya. Jadi kalau yang 2 poin yang pertama kita biasakan, nanti naik kepada yang ketiga, fa innahul mutafaddalu, karena Allah maha memberi karunia, al-karim, maha mulia, bisa memberikan, azza wajal, mulia. Jadi kalau kita terbiasa dengan yang 2 poin pertama, ya terbiasa, dilatih terus, nanti akan rasa kepengen di dalam hati juga akan Allah berikan, karena Allah maha memberi taufik, maha memberi hidayah, maha memberi karunia. Gitu Pak. Jadi sekali lagi, ini memang berat tapi harus dilatih, dan inilah ilmu kehidupan Pak yang sesungguhnya. Ilmu kehidupan tuh, orang yang bahagia itu kayak gini, jalannya gini. Jadi bahagia itu bukan punya sesuatu, bukan punya banyak hal, bukan, demi Allah bukan. Bahagia itu kalau kita mampu mengendalikan banyak keinginan. Karena keinginan kita nggak mungkin semua terpenuhi Pak. Setiap hari bertambah keinginan baru, dan gak mungkin semua terpenuhi. Maka orang yang mampu mengendalikan atau memanage mana yang benar-benar kita butuhkan, mana yang hanya kepengen saja, itulah orang yang bahagia. Jadi kalau pengen tenang hidupnya ya kayak gini, prinsipnya Pak kayak gini. Ini prinsip hidup yang membuat, yang penting ini. Ini lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain, karena ini ilmu kehidupan ya. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, khusyuk terus, salatnya, zikirnya terus, bukan hanya itu. Termasuk dalam ilmu dunianya bermasyarakat, kan tenang sekali. Dia tidak akan terpengaruh oleh apapun, dijatuhkan di apapun, dihina, nggak ada masalah. Dia enjoy everything, enjoy selamanya. Gitu. Allahumma fiqh al-aqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.